Selamat pagi anak-anak semua, bertemu lagi dengan saya Miss Anas dari SMP Stradaya Sudarso. Pada pengenalan lingkungan sekolah kali ini, Miss akan membahas tentang 5 nilai dasar Strada. Nah, kira-kira kalian udah tahu belum apa sih itu 5 nilai dasar Strada dan apa aja yang termasuk dalam 5 nilai dasar Strada? Nah, kita akan membahas 5 nilai dasar Strada itu terdiri dari pelayanan, kejujuran, disiplin, kepedulian, dan keunggulan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Selamat menyimak sampai akhir ya. 5 nilai dasar Strada ini ada pelayanan, kejujuran, disiplin, kepedulian, dan keunggulan. Kita akan bahas satu persatu beserta dengan contohnya mulai dari pelayanan sampai ke keunggulan nantinya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu pelayanan. Kira-kira kalian ada gambaran nggak apa itu pelayanan? Ada gambaran, ada terlintas di pikiran kalian apa sih itu pelayanan? Nah, misalnya kalian makan di sebuah restoran, pasti kalian sering melihat seorang pelayan. Dia akan melayani para tamunya, dia akan melayani para pembeli dengan senang hati ya. Nah, pelayanan itu sikap seperti seorang pelayan. Jadi dia mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dia sendiri. Nah, contohnya itu yang pertama, memberi dengan rela tanpa mengharapkan balasan. Nih, misalnya kalian mau berbagi makanan sama teman kalian. Kalian harus membaginya dengan ikhlas, tidak boleh mengharapkan sebuah imbalan. Misalnya, aku mau berbagi sama si A karena besok si A mau bawa makanan ini, jadi aku bakalan dibagi. Nah, gak boleh kayak gitu. Kemudian yang kedua, itu bekerja semaksimal mungkin tanpa mengharapkan imbalan. Jadi, kalau kalian melakukan pekerjaan atau kalian membantu teman kalian, misalnya kalian membantu bapak ibu guru untuk menghapus papan tulis, ya kalian harus mengerjakan itu dengan ikhlas. Tidak boleh kalian mengerjakan itu supaya kalian mendapat pujian dari bapak ibu guru. Itu nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, itu membantu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Ketika kalian melihat teman kalian yang kesusahan, nah kalian harus membantu teman kalian tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Karena itu adalah contoh dari pelayanan. Kemudian contoh yang keempat, itu bersikap siap sedia saat diberikan tugas. Nah, contoh yang terakhir, itu rendah hati dalam menjalankan tugas. Nah, tadi ada 6 contoh pelayanan yang sudah Miss jelaskan. Mungkin nanti kalian bisa menambahkan sendiri, gak apa-apa. Kalau kalian sudah ada gambaran tentang apa sih itu pelayanan, nah mungkin kalian bisa menambahkan sendiri ya. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu kejujuran. Kejujuran itu berasal dari kata jujur yang berarti lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Contohnya, ini yang sangat simpel sekali, yaitu tidak mencontek. Nah, jadi kalian tidak boleh mencontek ketika mengerjakan tugas, ketika kalian ulangan, ataupun dalam bentuk apapun. Kalian harus mengerjakan pekerjaan kalian itu hasil dari usaha kalian sendiri, tidak boleh kalian melihat dari orang lain. Yang kedua, itu tidak menjiplak karya orang lain. Ini juga masih sering terjadi ya. Kemudian yang ketiga, itu menerima kelebihan dan kekurangan orang lain dan tidak menyembunyikannya. Kemudian yang keempat, berbicara tentang hal yang benar. Kemudian yang terakhir, penuh tanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari kejujuran. Nanti boleh kalian tambahkan sendiri. Kemudian yang ketiga, itu disiplin. Nah, disiplin ini diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan, hukum, atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian agar berperilaku tertib. Disiplin ini dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat ya.
Nah, kita akan bahas contoh disiplin di sekolah. Nah, contoh disiplin di sekolah ini yang pertama, tidak terlambat masuk sekolah. Terus, bila kalian keluar kelas itu harus minta izin sama Bapak Ibu guru. Kemudian kalian melaksanakan tugas piket gitu ya. Terus, yang keempat, kalian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalian tidak membuat gaduh kelas. Terus yang terakhir adalah kalian mematuhi tata tertib. Nah, itu tadi adalah contoh disiplin di sekolah. Kemudian contoh disiplin di rumah itu yang pertama, kalian itu kan sudah remaja ya sekarang, sudah SMP. Nah, Miss yakin bahwa kalian sudah bisa merapikan tempat tidur sendiri. Nah, itu juga contoh perilaku disiplin di rumah. Terus kalian membantu orang tua kalian, entah itu menyapu, atau kalian mencuci piring, atau kalian mencuci baju kalian sendiri. Ya, itu sudah merupakan contoh disiplin. Kemudian yang ketiga itu berangkat sekolah tepat waktu. Nah, yang keempat itu tidur tepat waktu. Dan yang terakhir ini merupakan yang paling penting, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar, yaitu kalian harus belajar setiap hari. Kemudian kita akan masuk ke contoh disiplin di masyarakat. Nah, yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua itu berjalan di sebelah kiri ketika kalian berjalan di jalan raya gitu. Nah, yang ketiga mematuhi rambu lalu lintas. Dan yang keempat itu mematuhi norma masyarakat. Kita akan masuk pada nilai dasar strada yang keempat, yaitu tentang kepedulian. Nah, kepedulian itu berarti ikut merasakan atau memiliki rasa kasih sayang pada seseorang atau sesuatu. Nah, ini akan Miss berikan beberapa contoh. Yang pertama, mengunjungi orang yang sedang sakit. Nah, ketika kalian melihat teman kalian yang sedang sakit, itu kalian harus mengunjunginya, memberikan dukungan, memberikan semangat supaya teman kalian itu cepat sembuh. Kemudian yang kedua, tidak kejam terhadap siapapun. Jadi harus bersikap baik kepada siapapun. Yang ketiga, empati. Terus yang keempat, itu bersedia mengorbankan kenyamanan diri sendiri untuk membantu orang lain. Terus yang terakhir ini adalah sikap kepedulian terhadap lingkungan. Nah, misalnya kalian tidak membuang sampah sembarangan, kalian menggunakan sumber daya alam dengan baik, kalian hemat energi, hemat lampu, terus tidak membuang-buang air, tidak main-main air, terus kalian juga dapat mendaur ulang sampah. Nah, itu merupakan contoh kepedulian terhadap lingkungan. Nah, itu ada beberapa contoh kepedulian yang sudah Miss jelaskan dan sudah Miss jabarkan. Bisa kalian tambahkan sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk pada nilai dasar strada yang kelima, yaitu keunggulan. Apa sih itu keunggulan? Nah, keunggulan berarti sangat baik dan kompeten. Keinginan mencapai kesempurnaan. Nah, ini contohnya. Yang pertama mau bekerja, kemudian yang kedua melakukan pekerjaan sebaik mungkin, terus yang ketiga melakukan evaluasi dan menganalisa kritikan. Nah, ini contohnya. Misalnya kalian dikritik teman kalian, Dio, kamu kurang gini. Nah, ketika kalian dikritik seperti itu, ya kalian harus terima kritikan itu. Itu akan menjadi evaluasi buat diri kalian dan akan menjadikan kalian itu lebih baik lagi ke depannya. Jadi ketika kalian dikritik orang lain, ya kalian harus menerima kritikan itu dan tidak boleh marah ketika kita dikritik, karena itu juga demi kebaikan kita. Nah, yang keempat itu memiliki kualitas kinerja yang baik dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir itu krisis terhadap berbagai aktivitas. Nah, itu tadi contoh-contoh dari nilai dasar strada, yaitu keunggulan. Nah, dari situ berarti kalian sudah ada gambaran ya tentang apa sih itu nilai dasar strada. Nah, tadi sudah Miss jelaskan ada 5, sudah Miss jelaskan juga beserta dengan contoh-contohnya.
setidaknya itu sudah memberikan gambaran untuk kalian, dan Miss harap itu sudah memberikan sedikit gambaran buat kalian tentang 5 nilai dasar strada. Dan Miss harap kalian bisa menerapkan 5 nilai dasar strada ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Gitu ya. Nah, untuk itu, untuk evaluasi kita pada sesi ini nanti akan ada tugas atau ada soal untuk kalian kerjakan tentang 5 nilai dasar strada. Nah, tadi kan sudah Miss bahas, sudah kalian simak. Kalau kalian menyimaknya dengan baik, pasti kalian bisa menyelesaikan tugas yang sudah Miss berikan. Oke? Itu tadi materi tentang 5 nilai dasar strada. Kalian sudah ada gambaran ya, apa sih itu 5 nilai dasar strada? Miss sangat berharap kalian dapat menerapkan 5 nilai dasar strada dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selamat melanjutkan untuk sesi berikutnya dan terus semangat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan selamat pagi.